BTTH Kaisar Api, episode 67. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan dengan perlahan jatuh ke dalam sumur dan terus turun, lalu menekan kecepatan ke tingkat yang sangat rendah, dan perlahan-lahan turun. Pupil matanya yang berwarna coklat dengan hati-hati mengamati sekeliling sumur selama turun, untuk mencegah makhluk tak dikenal muncul. Serang dirimu sendiri. Sumur ini dalam. Itulah yang pertama terlintas di pikiran Xiaoyan, karena setelah sekian lama mendarat, Xiaoyan menyadari belum ada jalan lagi. Pada saat ini, Xiaoyan merasa bahwa dia telah turun ke kedalaman 40 atau 50 meter, tetapi dia belum melihat dasar sumur atau jejak air sumur, dan tidak ada kekurangan keraguan di dalam hatinya. Yueru, mengapa kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sebagai pewarismu, jika kamu ingin bergabung dengan sekte super itu. Mu Feng juga berkata dengan sangat tidak terduga. Ini aku, hanya untuk menemani seseorang. Yueru juga tersenyum pelan. Hei, orang yang tergila-gila di dunia ini banyak sekali. Mu Feng pun berkata tanpa daya, lalu merapikan jubah towelnya agar terlihat sedikit lebih rapi. Keduanya menunggu sebentar di mulut sumur kota hantu, dan mereka menjadi cemas saat mendapati tidak ada suara dari Xiaoyan. Aku takut membiarkan Xiaoyan jatuh seperti ini. Yueru juga berkata dengan lembut, jelas arti kata-katanya sudah jelas. Bagaimanapun juga, kita adalah satu tim, mari kita turun dan melihat-lihat. Mu Feng juga melihat apa yang dipikirkan Yueru. Baiklah, terima kasih, Mu Feng. Yueru juga tersenyum pada Mu Feng. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia tidak banyak bicara, dan turun ke mulut sumur, dan Yueru juga mengikuti setelah melihat ini. Selama proses turun, cahaya di sekitarnya sangat redup, dan dia hampir tidak bisa menjangkau jari-jarinya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menjalankan Burning Jue. Api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya, menerangi sekelilingnya. Tiba-tiba, cahaya merah itu menyilaukan, dan pemandangan sekitarnya jelas muncul di depan mata Xiaoyan. Ada banyak lumut gelap dan lembab yang tumbuh di sekitar sumur. Jelas, sumur hantu ini sudah ada selama bertahun-tahun. Namun, setelah Xiaoyan mengamati lebih dekat, lumut itu tersebar rapat pada banyak serangga dan cacing yang tidak dikenal. Racun itu, di bawah penyinaran api, tampak gelap dan berkilau. Benda-benda kecil ini tampaknya sangat takut dengan suhu yang menyengat, dan mereka semua menggeliat, menghindari api. Saat Xiaoyan turun, semakin dalam dia turun, suhu di bawah tampak turun dengan cepat, dan udara dingin di sekitarnya sangat kuat. Akhirnya, setelah menempuh jarak yang lain, Xiaoyan mendarat dengan lembut di tanah. Dengan cahaya api putih susu di tubuhnya, Xiaoyan melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya adalah dasar sumur. Hanya saja kota hantu ini bukanlah sumur kering. Tidak jauh dari Xiaoyan, terdapat sebuah kolam kecil berisi air sumur. Air sumur tersebut sangat jernih, namun memancarkan aura yang sangat dingin, yang membuat Xiaoyan merasa sangat kedinginan. Tak tertandingi, aku harus membungkus diriku dalam api yang aneh. Orang biasa seharusnya tidak dapat tinggal di sini, lagi pula, suhunya sangat dingin. Saat ini, di dasar sumur, ada ruang sekitar 10 meter. Ada ruang 5 meter untuk air sumur, dan ruang 5 meter adalah tanah yang berdiri di bawah kaki Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke arah tanah di bawah kakinya dan menemukan sebuah lorong. Pada saat ini, sepertinya ada suara samar-samar aneh yang berasal dari lorong di dasar sumur, namun sayang suara itu begitu samar sehingga Xiaoyan tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Merasakan keanehan itu, Xiaoyan pun berusaha melawan api yang membara itu. Api putih susu yang besar itu langsung menempel di tubuhnya, membentuk sepasang baju besi putih susu yang membungkus Xiaoyan dengan erat. Tunggu sebentar, sepertinya ada masalah dengan air di sini. Tepat saat Xiaoyan hendak bangkit dan berjalan menuju lorong di bawah kakinya, suara tuannya, Raja Naga Emas, tiba-tiba muncul di benaknya. Tuan, ada apa? Xiaoyan juga berhenti dan berkata dengan lembut. Karena gurunya Jin Longwang berkata demikian, maka dengan pengalaman dan pengetahuan bertempurnya selama bertahun-tahun, pasti ada yang tidak beres, maka dia pun menjadi tenang. Mengapa masih ada air di sumur hantu ini? Saya baru saja memeriksa dasar sumur ini, dan saya tidak menemukan saluran keluar dan saluran air tanah, jadi air di sumur ini sangat aneh. Sumur hantu ini sudah ada selama ribuan tahun, dan disinilah kaisar hantu kembar disegel. Mungkinkah Raja Naga Emas juga menatap saluran air sumur di depannya? Di dasar sumur hantu kota, ada kolam air sumur yang panjangnya sekitar 5 meter.
Cairan seperti itu benar-benar bening, tidak berwarna, dan tidak berbau. Orang awam akan mengira ini air biasa pada pandangan pertama, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Mereka tidak tahu bahwa beberapa hal yang tampaknya lemah atau tidak berbahaya seringkali membunuh orang secara langsung. Hati-hati, pergi lihat, kata Raja Naga Emas juga. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengerutkan kening, lalu perlahan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Jarak 5 meter juga sangat dekat, 1 langkah dan 2 langkah. Saat ini, Xiaoyan seperti manusia yang terbakar. Meskipun ada lebih dari 23 warna di tubuhnya, warna-warna itu sebagian besar masih putih susu. Xiaoyan, yang dikelilingi oleh cahaya putih susu, berdiri tercengang di dekat air sumur. Air ini kelihatannya agak aneh, bagaimana bisa bentuknya seperti itu? Xiaoyan juga berdiri mendekat, dan menemukan bahwa beberapa air sumur ini sepertinya membentuk sebuah lingkaran. Hanya melihat air sumur yang melingkar itu saja, ada sebuah perasaan yang tak terlukiskan. Ada sesuatu yang menjulang di tengah masa air melingkar, yang cukup misterius. Ini adalah, Raja Naga Emas juga mengunci dirinya setiap hari, dan kemudian menatap tajam ke bola air sumur melingkar di depannya. Coba air ini dengan tanganmu. Jangan khawatir, aku di sini. Raja Naga Emas juga berkata setelah berpikir sejenak. Ya, setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga langsung mengulurkan tangan kirinya, api putih susu memenuhinya, lalu berjongkok menghadap bola air melingkar di depannya. Sabu-sabu, Xiaoyan juga 100 kali lebih energik, jika ada sedikit kesalahan, dia akan menarik lengannya, dan dia juga memiliki tuannya sendiri, Raja Naga Emas, jadi dia juga mencobanya. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan air, rasa dingin yang tak terlukiskan menyerang seluruh tubuhnya, yang membuat Xiaoyan menggigil beberapa kali. Xiaoyan juga cukup bingung. Dia sudah memiliki begitu banyak api, dan suhu api yang membakar itu pasti tidak akan membuat orang masuk angin. Air ini sangat mengerikan, dan suhunya sangat rendah sehingga Xiaoyan kewalahan. Tidak menyangka, begitu jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, lalu tidak ada lagi teks. Xiaoyan juga merasa lega, tidak tinggal terlalu lama, dan pergi menuju pusat masa air melingkar. Meskipun masa air melingkar ini panjangnya 5 meter, namun tingginya hanya 5 meter, dan jikapun tinggi, hanya setinggi telapak tangan Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan yang dikelilingi api putih susu dengan lembut memasuki masa air melingkar, dan api putih susu yang mengelilingi telapak tangan Xiaoyan juga membentuk semburan es. Xiaoyan juga terkejut saat ini, jelas sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiaoyan memiliki sebanyak 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya saat ini, dan api putih susu di tubuhnya juga digabungkan dengan 23 jenis api yang berbeda. Kekuatannya tidak dapat diremehkan. Air di depannya benar-benar dapat membuat Xiaoyan api menghasilkan formasi es. Ini tidak pernah terdengar. Apa sebenarnya air ini, dan rahasia apa yang disimpannya? Xiaoyan untuk sementara menekan rasa terkejut dan ragu di dalam hatinya, dan berjalan menuju bagian tengah bola air dengan telapak tangannya. Tampaknya ada sesuatu di bagian tengahnya. Telapak tangan Xiaoyan semakin dekat ke pusat masa air, dan bau yang tak tercium pun menyebar dalam sekejap. Kemudian, masa air yang tak berwarna dan transparan di depannya tiba-tiba berubah warna, membuat Xiaoyan tercengang. Ini, cairan es roh darah. Suara yang sangat bersemangat bergema dari dasar sumur hantu. Cairan es roh darah. Mendengar itu, pupil mata Xiaoyan pun ikut mengecil rapat. Dia menatap bola air di hadapannya, pupil matanya yang berwarna coklat tua bergerak sedikit, jelas menyadari sesuatu. Seketika telapak tangan yang hendak mencapai bagian tengah masa air itu terhenti sekejap, dan dengan cepat menarik diri dari air. Saat berikutnya, bau yang sangat berdarah juga tercium dari kumpulan air di depannya. Jika diperhatikan dengan seksama, mata air yang awalnya tidak berwarna dan transparan di depannya juga berubah menjadi merah seperti darah manusia. Gelembung-gelembung yang mengepul itu terus bergulir, tampak sangat aneh. Awalnya Xiaoyan mengira suhu air akan tiba-tiba naik, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat warna air berubah menjadi merah darah, suhunya juga akan turun. Xiaoyan menghembuskan napas dengan tenang, tetapi bahkan napasnya sedikit tidak stabil saat ini, karena udara yang dihembuskan Xiaoyan memiliki jejak beku. Ini adalah cairan es roh darah yang kuceritakan padamu. Tepat ketika Xiaoyan terkejut, suara tuannya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Inikah cairan es roh darah? Xiaoyan juga menatap cairan yang berubah menjadi merah tua itu dengan bingung, jelas sangat bingung, mengapa cairan air itu berubah dari tidak berwarna dan transparan menjadi merah darah, dan suhunya juga dingin dan mengerikan. Setelah terkejut beberapa saat, Xiaoyan kembali sadar.
Dia benar-benar merasakan hawa dingin dari dalam air yang tidak berwarna dan bening itu. Dia sekuat Xiaoyan dan akan tetap merasakan hal ini yang merupakan hasil. Anda tidak mungkin salah, ini adalah cairan es roh darah. Aku yakin kau juga merasakan suhu rendah yang mengerikan di air ini. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap tajam ke arah air merah yang terus bergulung di depannya, jelas sedang memikirkan sesuatu. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut. Lalu pupil matanya yang berwarna coklat tua mengecil, menatap cairan merah di depannya dan tersenyum. Berdasarkan penglihatan yang luas dari gurunya, Raja Naga Emas, dia secara alami tahu bahwa dia harus menyiapkan banyak hal untuk menelan api suci. Di antara semuanya, Qianhua, Susengdan, dan cairan es roh darah adalah 3 hal yang paling penting. Melahap api suci bukanlah masalah kecil, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan, jadi semua persiapan harus dilakukan dengan baik. Jika tidak, bahkan jika Anda menemukan api suci yang berharga dan luar biasa, Tuan Anda, Raja Naga Emas, pasti tidak akan membiarkan dirinya menyerapnya, dan dia harus menyerah saat itu juga, sekarang. Lagi pula, Xiaoyan juga melahap Yihuo di benua Doqi. Kekuatan mengerikan di Yihuo dan kemampuan yang sangat ganas di dalamnya membuat Xiaoyan merasa takut ketika memikirkannya sekarang, belum lagi bahwa itu lebih kuat dari Yihuo. Api suci, ini bukan lelucon. Bagaimanapun, latihan yang dikultivasikan Xiaoyan adalah Feng Jue, latihan khusus, dan satu-satunya cara untuk maju adalah dengan terus-menerus melahap kekuatan api. Jenis latihan ini terlalu aneh, jadi hanya dengan bantuan keajaiban langit dan bumi ini, dalam waktu singkat, mereka dapat mencapai peningkatan substansial dalam kekuatan mereka sendiri. Meski menelan api suci kedengarannya tidak masuk akal, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan. Tidak diragukan lagi, metode ini juga penuh dengan banyak bahaya. Ia melahap kekuatan api suci. Jika seseorang tidak berhati-hati, konsekuensinya akan menjadi abu. Tetapi jika berhasil, maka yang menanti Xiaoyan adalah kekuatan yang tak tertandingi. Di antara keduanya, yang satu memikirkan surga dan yang lain memikirkan neraka. Xiaoyan tahu hal ini lebih dari orang lain. Sekarang Xiaoyan sudah memiliki Three Flame Flower di tangannya. Sedangkan untuk Susengdan, ketika kekuatan Xiaoyan mencapai levelnya, dia secara alami dapat memurnikannya. Satu-satunya prioritas sekarang adalah Blood Spirit Ice Liquid. Kelangkaan cairan es roh darah ini tidak kalah dengan Seng Yan. Bagaimanapun, karena penglihatan tuannya Raja Naga Emas yang sangat tajam, dia hanya bisa mendengar namanya tetapi tidak bisa mendengar namanya, yang cukup untuk melihat kelangkaan cairan es roh darah ini. Akhirnya aku menemukanmu, cairan es roh darah. Xiaoyan juga tertawa sambil menatap air berwarna merah darah di depannya, suaranya penuh kegembiraan. Karena Xiaoyan tahu bahwa daftarnya tidak ringan, di satu sisi, dia akan menemukan kedua istrinya, Suner dan Cailin, dan di sisi lain, dia juga berusaha mencari tahu masalah yang belum terpecahkan dari klan Xiaonya di benua Dodi ini. Misterinya, selain membantu tuannya Raja Jinlong dan leluhurnya untuk memurnikan tubuh, banyak hal yang ada di hati keluarga Xiao, yang membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman, sehingga keinginan untuk berkuasa sedikit lebih dan lebih kuat. Karena premis dari semua ini adalah Anda membutuhkan kekuatan besar sebagai punggung untuk melakukannya, jika tidak, dapat dikatakan akan sulit bergerak di benua Dodi milik orang kuat. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu dengan cairan es roh darah di sini. Sepertinya kau masih memiliki takdir dengannya. Raja Naga Emas juga tertawa. Konon katanya cairan es roh darah hanya bisa ada di tempat yang dingin dan sejuk, dan darah banyak orang pasti menggunakan beberapa cara misterius sebelum bisa membentuk kolam kecil. Jika ada genangan cairan es roh darah ini di depanmu, seharusnya bisa membentuk ribuan darah manusia, Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiaoyan juga bisa mendengar maksud dari gurunya, Raja Naga Emas. Cairan es roh darah di depannya membutuhkan ribuan orang mati untuk terbentuk, jadi bisa dikatakan sangat langka dan berharga. Tidak heran ada aura yang agak berdarah. Xiaoyan juga melihat ke arah air berwarna merah darah di depannya. Masih ada kaisar hantu kembar yang tersegel di kedalaman sini, berhati-hatilah. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiaoyan. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut, lalu berjongkok. Sekarang setelah dia mengetahui wajah sebenarnya dari air ini, dia sekarang dapat mengetahuinya. Pengalaman bertahun-tahun berjalan di luar memberitahu Xiaoyan bahwa harta surga dan bumi tingkat seperti itu pasti dijaga oleh makhluk yang kuat. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang mengerikan langsung menutupi seluruh radius 10 meter dari dasar sumur, dan Xiaoyan menyelidikinya tanpa jejak. Aneh, kenapa tidak? Xiaoyan juga bingung.
Menurut penyelidikan Xiao Yan, tidak ada makhluk hidup di ruang 10 meter ini, apalagi makhluk yang menjaga cairan es roh darah. Jangan mencarinya, seharusnya tidak ada makhluk yang menjaganya, sepertinya ada yang salah dengan cairan es roh darah ini. Tepat ketika Xiao Yan bingung, suara tuannya, Raja Naga Emas, juga muncul. Anda perhatikan dengan seksama genangan air di depan Anda, apa yang Anda temukan? Ini, mendengar itu, Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya ke air berwarna merah darah di depannya, dan melihat bahwa volume air berwarna merah darah itu sebenarnya telah menyusut menjadi sekitar 3 meter, yang tidak diragukan lagi jauh lebih kecil daripada 5 meter tadi. Di tengah air, bintik cahaya putih terus muncul. Air berwarna merah darah di samping titik cahaya putih itu terus mengalir, cukup aneh, namun yang dirasakan Xiao Yan bukanlah suhu tinggi yang mengerikan, melainkan dingin yang teramat suram. Saat mata Xiao Yan melihat sudut kanan bawah air, ia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian airnya masih tidak berwarna dan transparan. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga dibuat bingung oleh biksu kedua saat ini. Cairan es roh darah ini seharusnya merupakan produk setengah jadi. Raja Naga Emas juga berkata dengan sedikit serius. Produk setengah jadi. Xiao Yan terkejut, lalu menatap air di depannya, mengerutkan kening. Bagaimana mungkin itu adalah produk setengah jadi? Xiao Yan berkata dengan suara sedikit hilang, lalu menatap cairan transparan dengan sudut di dalam cairan berwarna merah darah. Kekuatan jiwa yang besar tampaknya telah menemukan masalahnya. Melihat Xiao Yan langsung bersemangat, Raja Naga Emas mengangguk lega. Jelas masih sedikit lebih hangat. Jika airnya benar-benar berwarna merah darah, maka titik cahaya putih di tengah air juga akan menetas, dan itu akan menjadi cairan es roh darah yang sebenarnya. Raja Naga Emas juga berkata langsung ke intinya. Tuan, titik cahaya putih di tengah air ini disebabkan oleh kebencian orang mati. Xiao Yan juga sedikit menyadari suhu rendah yang sangat mengerikan di dalam air, tetapi dengan penyebaran kekuatan jiwa, Xiao Yan juga merasakan kebencian dari air berwarna merah darah ini. Ya, cairan es roh darah yang setengah jadi itu belum sepenuhnya diwarnai merah oleh darah, jadi roh kebencian di tengahnya belum muncul. Ketika cairan air berubah sepenuhnya menjadi merah darah, titik cahaya putih di tengahnya juga akan berubah menjadi roh kebencian. Hanya dengan begitu cairan air dapat dianggap sebagai cairan es roh darah yang sebenarnya. Raja Naga Emas juga tersenyum. Jelas, Yanzi kecil ini tidak tersesat oleh apa yang ada di depannya, dan menemukan masalahnya. Karakter seperti itu cukup dihargai oleh Raja Naga Emas. Apakah cuaca sangat dingin? Aku tidak tahu apakah panas ekstremku bisa. Xiao Yan juga bergumam. Coba saja kalau kau mau. Raja Naga Emas pun memberi semangat. Melihat dorongan dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga menjadi gembira. Air dan api sudah tidak cocok sejak zaman dahulu. Meskipun Xiao Yan tahu hal ini, api dalam tubuh Xiao Yan tak terkendali dan ingin mencoba air di depannya, seolah-olah itu adalah gaya magnet. Semoga bermanfaat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, burning jue di tubuhnya mulai mengalir dalam sekejap, dan kemudian sumber api aneh yang mengerikan itu juga muncul di tangan Xiao Yan. Api kecil perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Meskipun apinya kecil, bagian tengah api perlahan memancarkan 23 warna yang menyilaukan, dan bahkan udara di dasar sumur pun mengering. Pergi. Pupil matanya yang berwarna coklat tua menatap sudut air yang tak berwarna dan bening itu, dan mengendalikan api di tangannya. Begitu suara Xiao Yan selesai diucapkan, nyala api di telapak tangannya bagaikan roh api yang berdetak kencang, terbang gembira menuju air yang tak berwarna dan transparan. Tiupan-tiupan. Api itu baru saja bersentuhan dengan air yang tidak berwarna dan bening, dan air berwarna merah darah di sebelahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin yang mengerikan, mencoba menahan suhu api yang mengerikan itu. Gunakan saja untuk membuat saja. Raja Naga Emas juga tertawa. Untuk cairan es roh darah setengah jadi ini, Raja Naga Emas tentu saja memiliki metode lain yang lebih sederhana, tetapi Raja Naga Emas juga takut terlalu banyak membantu Xiao Yan. Aku tidak mengatakannya, tetapi melihatnya, bahkan jika aku tidak mengatakannya, Xiao Yanzi masih punya solusi. Mencicit, suhu api yang sangat tinggi dan suhu air yang sangat rendah menyatu, dan tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Di dasar sumur, muncul semburan asap putih. Itu mungkin. Xiao Yan juga takut kalau ini tidak akan ada pengaruhnya, tetapi setelah melihat perlawanan terus-menerus dari api dan air berwarna merah darah, air yang tidak berwarna dan transparan, jiwa malam, perlahan berubah warna. Melihat bahwa metodenya efektif, Xiao Yan juga meningkatkan kekuatan apinya, tetapi anehnya, tidak peduli seberapa tinggi suhu kekuatan apinya, cairan air ini belum disebutkan sebagai lemah, jadi tidak perlu menguap.
Haha, itu memang pantas menjadi cairan es roh darah. Tapi aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Xiao Yan juga berkata dengan tegas, jelas bertekad untuk melawan air ini sampai akhir. Setelah menunggu beberapa saat, kita bisa mengumpulkan roh untuk cairan es roh darah ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar, dan dia tersenyum pada Xiao Yan. Baiklah, mari kita lihat berapa lama cairan es roh darah setengah jadi ini bisa bertahan. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan fokus mengendalikan api. Batuk, apa-apaan ini? Mu Feng juga batuk hebat, karena aliran gas putih terus mengambang dari dasar sumur, yang membuat Mu Feng dan Yueru jatuh cukup dalam. Aku bingung dan khawatir Xiao Yan telah menghadapi bahaya. Gas putih ini tampaknya aneh. Mu Feng juga baru saja bersentuhan dengan gas putih itu, dan ketika dia keluar untuk batuk, perasaan pertama yang dia rasakan adalah hawa dingin yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Gosip yin yang, alam semesta terlempar, kondensat. Mu Feng juga dengan cepat membaca formula di mulutnya, lalu menyebarkan pedang kayu di tangannya. Ruang di dalam sumur tidak cukup besar untuk memungkinkan Mu Feng menghunus pedang kayu, tetapi Mu Feng tetap memamerkannya. Setelah Mu Feng selesai melafalkan jejak tangan dan rumusnya, aura yang kuat datang dari atas pedang kayu, dan kemudian gas putih mana yang dipaksakan oleh Mu Feng ke tepi kepala sumur. Percepat, Yueru juga berkata sedikit. Mu Feng memimpin, turun lebih dulu, lalu Yueru menyusul. Jarak antara keduanya tidak jauh, dan kecepatan turun yang terkendali memudahkan keduanya untuk berkomunikasi. Sepertinya ada orang lain di sini selain kita. Jauh di dalam kota hantu, harimau suci api surgawi yang mirip manusia juga berkata. Mu Yingbei menggigit bibirnya dan mendengus karena terkejut. Aura di tubuhmu tampaknya agak mirip denganmu, energi api atribut api sangat kuat. Api suci surgawi mencoba yang terbaik untuk mengembun dan berbicara dari jauh. Oh, itu benar-benar menarik. Setelah berbicara, mata ramping Mu Yingying yang indah bergerak. Mengapa aku tidak bisa membukanya di sini? Mu Yingying membuka bibirnya sedikit, menatap pintu hitam raksasa di depannya. Leluhur kecilku, di balik gerbang hitam raksasa ini ada segel kaisar hantu kembar, kita tidak bisa pergi ke sana. Tianhuo Shengyan juga berkata, tapi aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang baik di balik gerbang hitam raksasa ini. Mu Yingying juga berkata dengan keras kepala. Jelas dia tidak ingin menyerah. Leluhur kecil, karena mereka telah datang, tetapi kekuatan kaisar hantu kembar sangat mengerikan, dan tidak sia-sia untuk berurusan dengan kita berdua, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan usaha kita. Tianhuo Shenghu juga berkata, aku tidak peduli, aku hanya ingin masuk. Suara Mu Yingying tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Setelah berbicara, api biru muncul di sekujur tubuhnya, lalu tangan merah mudanya mengepal erat, menghadap pintu hitam raksasa itu. Menyerang dengan ganas, ledakan, dentuman. Bayangan tinju yang tampak merah muda itu mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi ketika menyentuh gerbang raksasa hitam, gelombang riak ruang muncul, dan serangan Mu Yingying segera diserap, dan kemudian Zaidu kembali tenang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa-apaan ini? Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit dan berkata dengan sangat marah. Lupakan saja, leluhur kecil, aku akan membawamu ke tempat lain, di mana ada banyak hal baik. Tianhuo Shenghu juga berkata dengan tekun. Ayo pergi, jika kau tidak punya sesuatu yang bagus, berhati-hatilah dan aku akan menghajarmu. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan merah mudanya dan pergi dengan membawa api suci surgawi. Batuk. Dia terbatuk keras, dan seketika itu juga darah menyembur keluar. Kakak ular, kamu baik-baik saja? Tanya seorang pria yang terlihat agak kekanak-kanakan. Saya baik-baik saja, kita harus menemukan Xiao Yan. Orang yang dikenal sebagai suster ular kecil menyeka darah dari mulutnya, lalu berjalan menuju kota hantu tempat Xiao Yan berada. Kesuksesan. Di dasar kota hantu, suara penuh kegembiraan juga bergema. Haha, kau benar-benar berhasil, Xiao Yanzi, Raja Naga Emas pun ikut tertawa. Karena ini berhasil, mari kita kumpulkan semangat untuk itu sekaligus. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga menahan kegembiraan di dalam hatinya, lalu pupil matanya yang berwarna coklat tua menatap dengan saksama air berwarna merah darah di depannya. Alasan mengapa air berwarna merah darah terkumpul adalah karena cairan es roh darah sebagian terdiri dari darah kematian manusia, jadi ada banyak keluhan dari manusia yang telah meninggal di dalam air berwarna merah darah ini, dan jika roh keluhan dari cairan es roh darah tersebut dipadatkan sesuai dengan waktu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa memadat, jadi sekarang ini hanya dianggap sebagai pengumpulan roh saja.
Airnya yang berwarna merah darah dipenuhi bau yang agak berdarah, tetapi suhu yang sangat rendah di dalam air juga membuat Xiao Yan bersemangat. Titik cahaya di tengah air seharusnya menjadi embrio dari roh kebencian. Xiao Yan juga melihat titik cahaya putih di tengah air berwarna merah darah. Cahaya putih dan genangan air berwarna merah darah membentuk kontras yang jelas. Namun, setelah air berubah menjadi merah darah, warna titik cahaya putih di tengahnya juga menjadi lebih gelap. Ledakan, dentuman. Setelah jeda singkat, Xiao Yan juga mengeluarkan kekuatan api yang mengerikan, menyerang titik cahaya putih di masa air berwarna merah darah. Nyala api baru saja menyentuh titik cahaya putih, Xiao Yan pertama kali merasakan suhu yang mengerikan, dan kemudian dengan jelas merasakan bahwa titik cahaya putih itu mengandung aura lain. Ada yang tidak rela, ada yang kejam, ada yang pencemburu. Banyak nafas yang bercampur dalam titik cahaya putih itu. Xiao Yan juga mengerti bahwa orang-orang yang meninggal di sini juga harus datang untuk mencari harta karun di kota hantu ini, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka meninggal di kota hantu. Dia seorang diri memurnikan kebencian di titik cahaya putih ini. Api aneh milik Xiao Yan merupakan kekuatan yang terlahir di antara langit dan bumi, dengan kekuatan yang amat dahsyat, jadi bukan tidak mungkin untuk memurnikan keluhan semacam itu. Aduh, sebuah pemandangan aneh muncul. Saat api Xiao Yan terus menyerang titik cahaya putih itu, titik cahaya putih yang awalnya berada di dalam air berwarna merah darah itu tiba-tiba bergetar, melepaskan aura yang agak jahat, lalu air berwarna merah darah itu langsung mundur ke dua sisi, menyebar, meninggalkan titik cahaya putih. Melihat ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Bahkan jika cairan es roh darah ini adalah produk setengah jadi, pengekangan terhadap kekuatan api anehnya sendiri sangat besar, karena cairan es roh darah ini dapat dipanggil oleh tuannya, Raja Naga Emas, untuk melahap api suci. Kebutuhan, suhu dingin yang ekstrim juga tak tertandingi. Namun, setelah melihat cairan es roh darah yang mengelilingi titik-titik cahaya putih perlahan menghilang, kekuatan api aneh milik Xiao Yan juga langsung bangkit kembali dan mencapai puncaknya. Di bawah api Xiao Yan yang menakutkan, titik cahaya putih itu secara bertahap kehilangan dukungannya, dan pada saat berikutnya, aura jahat juga menyebar dari titik cahaya putih itu. Aduh, sosok raksasa seketika melayang di titik cahaya putih itu, tampaknya terus-menerus dipanggang oleh api aneh milik Xiao Yan, yang nampaknya sangat menyakitkan. Kemanusiaan, kematian, tampaknya dia tidak bisa berbicara dengan lancar, tetapi aura mengerikan di tubuhnya juga membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Sosok ilusi besar melayang di atas titik cahaya putih, dengan kepala dan otak, tetapi tidak memiliki tubuh bagian bawah. Seni mengendalikan api, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, lalu kekuatan jiwa yang besar mengalir keluar dalam sekejap, dan jejak tangan di tangannya terus berubah. Pada saat cetakan tangan Xiao Yan selesai, 9 ular api raksasa yang sangat ganas dengan cepat menyerang sosok ilusi di titik cahaya putih di depan mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Secara alami, teknik pengendalian api ini lahir setelah Xiao Yanjin memasuki jiwa fana alam kaisar, dan melalui persepsi jiwa dan kekuatan pengendalian yang besar, penguasaannya terhadap api juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Terobosan. Ketika 9 ular api besar itu tiba di sekitar titik cahaya putih, mereka berhenti bergerak, tetapi mulut ular itu terus-menerus menelan huruf-huruf ular. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih itu juga tampaknya merasakan keanehan dari 9 ular api ini, dan kemudian pupil hitam ilusi itu perlahan berubah menjadi merah darah. Roh dendam ini mampu memiliki kekuatan seperti itu hanya setelah berkumpul bersama. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang mengumpulkan cairan es roh darah setengah jadi ini. Raja Naga Emas berkata perlahan dengan suara penuh penyesalan. Tentu saja, Xiao Yan tidak sempat mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, Raja Naga Emas. Pada saat ini, Xiao Yan dengan sepenuh hati menunjukkan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengendalikan 9 ular api. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam masing-masing 9 ular api ini sama sekali tidak kalah dengan pukulan berkekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik puncak Do di bintang 3. 9 ular api itu tidak tergesa-gesa maupun lambat, perlahan-lahan menelan surat ular itu, dan kemudian pupil ular itu menatap sosok ilusi di atas titik cahaya putih, untuk mencari pukulan yang mematikan. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih merasakan bahaya, dan setelah matanya berubah menjadi merah darah, energi mengerikan berwarna merah darah juga muncul dari titik cahaya putih dalam sekejap, dan kemudian membentuk lapisan teror pada roh ilusi kebencian. Pertahanan, binatang buas ini sangat licik. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, lalu berkata perlahan. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera menyerang 9 ular api itu adalah karena kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar merasa bahwa roh kebencian belum sepenuhnya terkumpul.
Untuk mendapatkan cairan es roh darah yang lengkap, Xiaoyan juga hanya bisa menunggu sampai titik cahaya putih menghilang ketika roh kebencian putih berkumpul bersama. Setelah mengumpulkan roh sepenuhnya, selama Anda mengalahkan atau memurnikan roh kebencian ini, Anda bisa mendapatkan cairan es roh darah lengkap. Cairan es roh darah dari produk lengkap adalah yang paling penting yang menelan api suci, jadi tidak boleh ceroboh. Tetapi saat ini, hilangnya titik cahaya putih itu juga berarti roh kebencian telah terkumpul sepenuhnya. Aku sudah lama menunggumu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan juga melihat bahwa waktunya sudah tepat, lalu langsung mendorong tangannya ke depan dan langsung melancarkan serangan yang mengerikan. Atas perintah Xiaoyan, 9 ular api besar yang tergantung di hadapan roh pendendam itu, juga disertai aura dahsyat, membuka mulut mereka yang berwarna hitam legam, dan dengan dahsyat menggigit roh pendendam itu. Sabu-sabu, 9 ular api besar awalnya mengelilingi roh kebencian, dan saat berikutnya, mulut ular besar menyambut roh kebencian. Adegan yang awalnya dibayangkan tidak muncul. 9 ular api besar itu tampaknya terhalang oleh sesuatu, dan mulut berdarah itu tampaknya menggigit udara kurang dari 1 meter dari roh kebencian. Kenapa kamu tidak menyerah saja? Xiaoyan juga bergumam. Xiaoyan juga tahu bahwa 9 ular raksasa dengan aura yang kuat sedang menggigit energi pertahanan roh kebencian. Namun, roh dendam ini adalah produk setengah jadi, yang lahir terlebih dahulu melalui aktivasi kekuatan api oleh Xiaoyan. Jika tidak, cairan es roh darah yang setengah jadi, meskipun hanya ada sedikit air, tidak berubah warna, tetapi roh dendam tidak berubah warna. Kelahirannya masih lama. Tubuh ilusi asli dari roh kebencian itu mengeras setelah pupil matanya memerah, dan kemudian pupil matanya terus berputar. Jelas, meskipun roh kebencian itu adalah produk setengah jadi, itu hanya dipadatkan oleh Xiaoyan, menghadapi serangan kematian, itu keluar. Naluri, kecerdasan juga perlahan-lahan terbangun. Roh kebencian itu pun perlahan-lahan memulihkan banyak kebijaksanaannya, lalu menghadapi 9 serangan ular api raksasa milik Xiaoyan, meski terhalang oleh pertahanannya sendiri, dia juga merasakan aura berbahaya darinya, dia pun langsung meraung. Wuho, roh dendam meraung, dan kemudian dengan raungan roh dendam, di kedalaman kota hantu, ki hitam jahat dan aneh juga terbang dengan cepat, dan kemudian berkumpul dengan gila-gilaan di bawah mata Xiaoyan. Di tubuh roh dendam, hentikan, kau tidak bisa menyerapnya seperti ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan pindah. Binatang sialan, baru saja lahir dengan kecerdasan seperti itu, pikir Xiaoyan dalam hati, dan saat berikutnya, pertahanan dari 9 ular api besar dan roh kebencian hancur berkeping-keping. Memblokir, Xiaoyan berteriak keras, dan tiba-tiba penguasa kuno api abadi di punggungnya juga melesat pelan, menebas energi hitam aneh yang terus berdatangan. Sabu-sabu, di bawah serangan ganda kekuatan api aneh pada penguasa kuno api abadi dan bayangan naga Longyi, gas hitam aneh itu juga tiba-tiba terputus oleh api. Setelah itu, api tidak menghilang, tetapi mengelilingi dasar sumur kota hantu dan lorong-lorong yang dalam. Ki hitam sepenuhnya terisolasi dengan cara ini. Roh kebencian di dasar sumur penekan hantu merasakan ki hitam terputus, dan meraung, dan warna di matanya menjadi lebih dalam. Suara macam apa ini? Mu Feng bertanya-tanya. Saat serangan Xiaoyan jatuh, guncangan juga menyebar di kota hantu. Napas ini, seharusnya Xiaoyan. Suara Yoeru juga meningkat beberapa desibel. Mari kita percepat. Ya, keduanya berkata bahwa kecepatannya telah meroket, tetapi mereka menjaga jarak yang dapat dihubungi satu demi satu. Alasan mengapa Yoeru dan Mu Feng begitu lambat adalah karena mereka berhati-hati. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan persepsi jiwa yang mengerikan seperti Xiaoyan, jadi mereka melambat. Fluktuasi macam apa ini? Seorang wanita yang agak halus dengan 2 ekor kuda juga menatap ke suatu tempat dengan curiga. Sebenarnya ada orang lain yang memasuki sumur hantu. Tianhuo Shenghu juga bergumam. Itu sebenarnya adalah napas api, tampaknya sangat mirip denganmu. Tianhuo Shenghu juga merasakannya dengan saksama. Ya, Mu Yingying setuju dengan santai. Meskipun dia juga merasa bahwa ada kekuatan api yang sangat mengerikan yang terkandung dalam gelombang ini, itu juga kekuatan api, dan Mu Yingying tidak kalah dari yang lain. Jadi dia tidak menganggapnya serius, dan berjalan perlahan menuju gua di depannya dengan langkah-langkah kecil. Di kedalaman kota hantu, dengan guncangan serangan Xiaoyan, kedalaman kota hantu yang awalnya sunyi benar-benar mengeluarkan suara ratapan, yang sangat aneh. Binatang sialan, baru saja lahir, dia akan memanggil hantu-hantu di sumur hantu ini untuk mengisi ulang dirinya, dia benar-benar licik. Xiaoyan juga tidak tahu situasi lainnya, lalu menatap roh kebencian di depannya sambil tersenyum. Awalnya,
Spirit of Resentment tidak begitu peduli dengan Xiao Yan. Lagi pula, dari persepsi Spirit of Resentment, kekuatan Xiao Yan juga sangat lemah, dan meskipun dia baru saja lahir, bagaimanapun juga, ini adalah kota hantu, dan ada aliran ki hantu yang terus-menerus. Konsumsi energi membuat Xiao Yan kelelahan dan meninggal. Tetapi ketika roh kebencian menghadapi serangan 9 ular Xiao Yan, dia harus bersikap bermartabat. Roh dendam tahu bahwa pria di depannya tidak lemah. Dia jelas menyembunyikan kekuatannya tadi, dan kemudian dia terkejut. Dia segera menggunakan beberapa keterampilan bawaan untuk mencoba menyerap ki hantu di kota hantu ini untuk mengisi kembali dirinya, sehingga memperoleh kedamaian dengan Xiao kekuatan pemadam kebakaran. Kemanusiaan, jangan bangga. Roh kebencian juga berkata sebentar-sebentar, tampaknya seperti bayi manusia, tidak jelas. Hahaha, semangat dendam, karena aku telah melahirkanmu, maka kamu dapat pergi dari tempat asalmu. Xiao Yan juga melotot, dan kemudian kekuatan awal Kaisar Do Bintang 4 yang menakutkan itu sepenuhnya ditunjukkan. Xiao Yan berkata demikian, tentu saja masuk akal, karena cairan es roh darah di dasar kota hantu ini masih merupakan bagian penting dari produk akhir. Kalau begitu, redakanlah. Ia diredakan oleh roh kebencian yang lahir dari cairan es roh darah ini. Baru pada saat itulah kau dapat menjadi cairan es roh darah yang sesungguhnya. Kalau tidak, aura ganas dalam cairan es roh darah itu akan bertambah kepikiran saat menggunakannya, yang mana akan sangat mempengaruhi kemampuan Xiao Yan melahap api suci di kemudian hari, jadi Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Hanya kamu, roh dendam itu menjadi sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Itu adalah roh dendam yang lahir dari darah manusia yang tak terhitung jumlahnya melalui semacam kebetulan. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu menghilang ketika menghilang? Terlebih lagi, ini adalah kota hantu, tempat di mana aura hantu sangat kuat di hutan mayat. Selama roh kebencian terus menyerap energi hantu, ia akan memiliki kekuatan yang baik di masa depan. Namun, jelas bahwa Xiao Yan tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada roh dendam. Bagaimanapun, kekuatan roh dendam di depannya hanya sebanding dengan level Kaisar Petarung Bintang 3, jadi Xiao Yan dapat mengatasinya dengan mudah. Mari kita selesaikan masalah ini secepatnya, atau keadaan akan berubah nanti. Suara Raja Naga Emas pun terdengar, karena Raja Naga Emas sepertinya menyadari bahwa ada banyak suara duka yang datang dari kedalaman sumur hantu kota itu. Ya, Xiao Yan juga setuju, lalu mengaktifkan Fen Jue di tubuhnya, aliran ki pertempuran yang stabil berkumpul di ujung penggaris, lalu Xiao Yan memegang kedua tangannya erat-erat dan mengangkatnya sedikit untuk menghadapi roh kebencian. Beraninya kau, roh dendam itu juga ketakutan, dan di bawah serangan yang begitu mengerikan, nasibnya bisa dibayangkan. Sayang sekali Xiao Yan tidak memberi kesempatan pada roh dendam ini. Dengan satu gerakan, 3.000 petir digunakan secara ekstrim, dan mereka menyerang roh dendam dengan ganas. Tiupan-tiupan, di dasar sumur penekan hantu, saya melihat api aneh dan kaki kuno Xiao Yan naik turun, lalu luka besar muncul di perut sosok roh dendam, yang jelas-jelas disebabkan oleh Xiao Yan. Brengsek, bagaimana kau tahu kelemahanku? Alasan mengapa roh dendam tidak lolos adalah karena di satu sisi itu adalah sumur pencegah hantu tempat Kaisar hantu kembar disegel, dan di sisi lain, itu juga karena rasa percaya dirinya. Bagaimanapun, roh dendam sangat sulit dibunuh. Namun, di mata Xiao Yan, semua ini tentu bukan masalah. Karena ketika Xiao Yan menyerang, tuannya Raja Jinlong juga mengatakan bahwa roh kebencian ini hanya dapat menyerang perut, karena di mana titik berkumpulnya semua energi, hanya dengan menghancurkan wajah seseorang dapat membunuh. Namun, Xiao Yan berhasil. Roh kebencian itu memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, namun sosok roh kebencian itu perlahan-lahan menghilang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, Xiao Yan juga merasa lega. Mengapa kamu berdiri diam saja? Kumpulkan pecahan kematian roh dendam untuk memurnikan cairan es roh darah. Raja Naga Emas juga mengutuk, tetapi sebagian suaranya penuh dengan kelegaan.